Pengkhianatan di malam pertama. Bab 18. 3 hari berlalu. Abi tak kunjung sadar. Sejak dirawat di rumah sakit, Embun tidak pernah meninggalkannya lebih dari 2 jam. Terkadang ia hanya pulang untuk mandi dan berganti pakaian, lalu kembali ke rumah sakit setelahnya. Embun masih duduk dalam posisi telungkup. Ketika sayup-sayup mendengar suara lenguhan lemah, perlahan setengah kesadarannya merasakan sentuhan di pucuk kepala dan belai rambutnya dengan lembut. Mengira ini hanya sebuah halusinasi, Embun tak lantas buka mata. Ia milih diam dan biarkan dirinya larut dalam mimpi. Embun, panggilan lemah itu membuat Embun spontan buka mata. Masih dengan sisa-sisa kantuk, ia menatap suaminya. Embun, suara Abi terdengar nyaris tak bertenaga. Mata sayunya terpejam dengan kerutan dalam di kening, diiringi luahan yang lemah dari bibirnya. Oh, sakit sekali, lirihnya. Tangannya bahkan tak kuasa bergerak untuk menyentuh kepala sang terasa berdenyut. Hanya jemarinya saja yang tampak bergerak lemah. Sedangkan Embun matung dengan air mata yang mengalir tiada henti. Terkejut, sedih, bahagia, dan haru. Embun tidak tahu. Kamu sudah bangun, Mas? Tangan Embun bergetar. Begitu juga dengan suaranya. Ingin menyentuh tubuh suaminya, namun takut Abi agak kesakitan. Jika tidak memikirkan itu, Embun mungkin sudah menebalkan tubuhnya ke dada suaminya dan meluk seerat-eratnya. Kamu butuh sesuatu? Tanya Embun panik. Tunggu sebentar, aku panggil dokter. Abi hanya merespon dengan mengerjapkan matanya, membuat Embun mengusap air mata yang mengalir di pipinya lalu secepat kilat menekan tombol pemanggil yang di sisi kanan pembaringan. Embun berdiri di sisi sudut ruangan dengan meremas jari-jarinya di depan dada. Ia belum berani mendekat dan hanya menatap suaminya yang ditangani oleh beberapa dokter. Bunda, Ayah, dan Galang juga berada di ruangan itu. Mereka langsung menuju rumah sakit ketika mendapat telepon dari Embun yang mengabarkan bahwa Abi telah siuman. Sesekali terdengar suara Abi melenguk. Setiap kali Abi mendesis, Embun menjamkan mata seolah merasakan kesakitan suaminya. Terlebih Abi terlihat kesulitan bergerak. Bunda, Mas Abi gak apa-apa kan? Lirih Embun dengan sorot mata memelas. Bunda mengusap punggung menantunya itu, meskipun merasakan khawatir yang sama. Namun Bunda tetap berusaha menguatkannya. Abi, pasti baik saja nak. Kamu tenang ya, dokter pasti yang terbaik. Ucapan Bunda beri isyarat sedikit lega di hati Embun. Sementara Abi melihat istrinya yang berdiri tak jauh darinya. Ia meneliti tubuh itu, wajah pucat dan mata sebab itu membuat Abi meyakini sang istri habis menangis dalam waktu yang lama. Kelopak mata Abi terpejam, ia mendesis kala seorang dokter mendekat salah satu bagian tubuhnya. Embun, tangannya bergerak seolah minta istrinya mendekat, sehingga Embun perlahan melangkah maju dan menyambut uluran tangan suaminya. Ada senyum tipis yang tampak di sudut bibir Abi, meskipun kedua alisnya saling bertaut menyeretkan rasa sakit. Kamu butuh sesuatu, Mas? Tanya Embun menggenggam jemari suaminya. Aku mau kamu tetap di sini. Lirih Abi menatap Embun lekat-lekat. Aku gak kemana-mana, aku tetap di sini. Abi kembali memulai senyum. Ia dapat merasakan genggaman Embun yang erat tangannya. Lenguhan Abi kembali terdengar, membuat Embun merasakan tubuhnya meremang. Ia menjadi sangat panik sekarang. Dokter, suami saya kesakitan. Tolong hati-hati. Sang dokter yang mulai senyum tipis. Pasti tidak apa-apa. Masa kritisnya sudah lewat. Insya Allah semuanya baik-baik saja. Ucap sang dokter berusaha menenangkan. Menyadari betapa tegang wajah istri pasiennya itu. Sementara Abi mulai senyum tipis mendengar panggilan yang baru saja disematkan Embun. Embun, kamu tenang ya nak, pucuk Bunda. Embun hanya menyaut dengan anggukan kepala, lalu mengusap ujung matanya yang basah. Galang pun menggeser sebuah kursi ke sisi pembaringan agar Embun bisa duduk di sana. Wanita itu terlihat sangat pucat, bahkan sedikit oleng. Beberapa hari ini Embun kurang istirahat. Sepanjang Abi mendapat penanganan dokter, tak sedikit pun Embun beranjak dari sisinya.
Ia terus menggenggam tangan suaminya, menatap wajah yang sedang kadang terlihat menanda sakit. Setelah diperiksa dokter, Abi tidur kembali selama beberapa jam. Ambon masih setia menunggu di sisinya. Ambon, kamu tidur dulu ya nak. Kamu pasti capek beberapa hari ini jagain Abi terus. Kamu tuh istirahat juga. Bunda menyarankan, sebab Ambon terlihat pucat dan lelah. Aku gak apa-apa Bunda, tapi nanti kamu bisa sakit. Ayo, istirahat dulu, biar Bunda jaga Abi. Ambon kembali menggelengkan kepalanya, menolak untuk istirahat. Ia menjadi pertama dilihat Abi saat buka mata nanti. Aku istirahatnya saja Bunda. Aku masih mau temani Mas Abi di sini. Aku gak apa-apa kok. Bunda hanya dapat menggelengkan kepala. Benar kata biasanya kemarin. Ambon adalah anak yang cukup keras kepala. Akan sulit memintanya melakukan sesuatu jika ia tak ingin. Ya sudah, tapi kalau kamu merasa capek, harus langsung tidur. Bunda gak mau kamu sakit. Ambon mengangguk pelan. Iya Bunda. Setelahnya Bunda keluar dari ruangan itu. Bunda, Ayah dan Galang rencananya ke kantor polisi hari ini. Ambon menatap wajah pucat suaminya. Tangannya bergerak mengusap puncak kepala. Tanpa sadar, ia mendekatkan wajah, lalu mendamkan bibir di kening suaminya dengan sangat hati-hati. Cukup lama, dalam, dan hangat, hingga akhirnya Ambon menjauhkan wajah dan kembali mengusap puncak kepala suaminya. Boleh minta enggak? Dengan gerakan yang masih cukup lemah, tangan Abi terulur menyentuh bibir istrinya. Sentuhan yang membuat pipi Ambon merah. Sejak kapan Abi bangun? Ia benar-benar mau dibuatnya. Kamu sudah bangun? Tanya Ambon dengan wajah merah. Apa kamu merasa lebih baik? Abi mengerjapkan matanya sebagai jawaban. Aku merasa jauh lebih baik. Ambon pun menatap wajah suaminya dalam. Tiba-tiba rasa bersalah kembali merasuk. Maafin aku Mas. Kamu seperti ini karena melindungi aku. Raut wajah Ambon tiba-tiba berubah sedih. Kenapa minta maaf? Suara Abi terdengar masih lemah, meskipun jauh lebih baik dibanding tadi pagi. Kamu tertabrak karena aku kurang hati-hati. Ingatan Ambon tentang kejadian mengerikan berapa hari lalu kembali terbayang. Bukan salah kamu. Lebih baik aku yang di sini daripada kamu. Lagi pula, aku tidak apa-apa. Semuanya akan baik. Ambon tak menyahut. Luapan rasa bahagia itu hanya dapat ia tumpahkan dengan meluk suaminya. Membuat Abi bertanya-tanya dalam hati, apa yang membuat istrinya yang datar dan dingin itu tiba-tiba berubah. Selain menjadi sangat lembut, Ambon juga menjadi sedikit manja dan cengeng. Fania terduduk lesu dengan posisi telungkup di lantai samping tempat tidur. Sejak ditetapkan sebagai saksi atas kecelakaan yang menimpa Abi dan Ambon, ia tak dapat beristirahat benar-benar. Wajahnya sudah mucat, matanya sayu, dengan kantong mata menghitam. Selain itu, tubuhnya terlihat lebih kurus. Fania tidak tahu harus buat apa sekarang. Non Fania, buka pintunya. Suara ketukan pintu bersamaan dengan panggilan dari Mbok Siti. Membuyarkan lamunan Fania, ia menoleh dan menatap pintu. Kenapa Mbok? Sautnya lemah. Buka pintunya dulu Non. Dengan malas Fania memaksa diri bangkit, berjalan dengan terseok menuju pintu. Tampak Mbok Siti berdiri dalam pintu dengan wajah khawatir. Ada apa Mbok? Aku kan sudah bilang gak mau diganggu. Fania baru saja akan menutup kembali pintu, namun Mbok Siti menghalangi dengan meletakkan kaki di celah pintu, membuat Fania menatapnya kesal. Mbok Siti kenapa sih? Kan sudah bilang aku mau sendiri. Kesabaran Fania terkikis. Ini adalah pertama kali ia berkata dengan suara keras kepada pengasuhnya sejak bayi itu. Jadi Mbok Siti saling meremas. Ia tampak ragu untuk mengucap, itu Non, di depan ada polisi. Informasi yang diberikan Mbok Siti membuat Fania menarik napas dalam. Seketika, dadanya terasa sesak. Sepasang mata sayu miliknya terpejam beberapa detik. Mengapa lagi polisi sini? Bukannya berapa hari lalu aku diperiksa ya? Lagi-lagi pertanyaan Fania membuat Mbok Siti kehilangan kata-kata. Ia sangat tidak tega menyampaikan apa terjadi sekarang. Polisi datang dengan surat penangkapan Non.
Spontan saja, sepasang bola mata Fania kembali terbelalak. Lalu dalam hitungan detik, sudah penuh oleh cairan bening. Apa? Wanita itu mengusap wajah kasar, refleks yang menggigit jari jari seperti kebiasaannya selama ini ketika sedang gugup. Mbak Fania Thalia, suara bariton itu membuat Fania menoleh, karena Mbok Siti lama memanggil Fania. Akhirnya petugas kepolisian menyusul. Fania menatap 3 orang petugas kepolisian dengan mata berkaca-kaca, ingin melawan tapi tenaganya seperti habis terkuras. Maaf, kami kemarin untuk membawa Mbak Fania ke kantor polisi. Mbak Fania ditetapkan sebagai tersangka dan ini surat penangkapannya. Pria berseragam yang berdiri gagah itu memperlihatkan sebuah surat. Fania tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menatap Mbok Siti dengan tatapan seperti minta tolong. Mbak, tolong hubungi Mami dan Papi, pintal Fania ketika 2 orang petugas kepolisian megangi lengannya. Mbok Siti tampak mengusap air mata yang mulai di pipi, sebab ia tak pernah menyangka bahwa gadis yang dibesarkannya itu akan terlibat sebuah kasus berat seperti sekarang. Baik non tenang ya, saya akan hubungi bapak sama ibu. Dengan langkah gontai, Fania meninggalkan rumah bersama beberapa petugas kepolisian. Abi dapat bernapas lega setelah mendengar kabar tetapkannya Fania sebagai tersangka dan polisi telah menahannya. Setidaknya Embun sudah benar-benar aman sekarang. Tidak ada lagi yang akan mengancam keselamatannya. Syukurlah kalau Fania sudah ditangkap. Bunda lega sekarang, ucap Bunda kepada Abi. Iya Bunda, aku juga lega. Embun sudah aman sekarang. Sekarang tinggal mikirkan ijab kabul ulang, sambung Bunda. Abi mengangguk sambil tersenyum. Ia memang tidak sabar untuk mengucapkan ijab kabul ulang agar tak ada lagi keraguan dalam pernikahannya dengan Embun. Lagi pula, kenapa bisa punya hubungan dengan perempuan seperti dia? Apa sejak awal kamu tidak tahu seperti apa dia? Tanya sang Bunda lagi. Abi tertegun, dirinya pun tak menyangka bahwa Fania bisa nekat ini. Padahal selama pacaran Fania terlihat seperti gadis baik. Kamu beruntung karena Embun namanya memaafkan kamu. Kalau orang lain belum tentu mau menerima kamu kembali. Tambah ayah yang masih cukup kecewa dengan perbuatan Abi terhadap Embun. Sudah ayah, yang penting sekarang adalah masa depan Abi sama Embun. Biarkan mereka berdua memperbaiki semuanya. Ayah menghela napas panjang. Setelah kejadian itu, ia merasa makin tak enak dengan besannya, namun tetap berharap Abi tidak mengulang kesalahan yang sama. Sementara Galain duduk di hadapan kedua orang tuanya, menatap mereka satu persatu. Oh ya Bunda, Ayah, setelah Abi pulang, aku mungkin akan persiapkan diri untuk berangkat Korea. Baik Bunda, Ayah maupun Abi tampak terkejut mendengar keputusan Galang yang dinilai tiba-tiba, sebab penyelidikan atas penyekapan dirinya juga belum membuahkan hasil. Kak Galang mau apa di Korea? Mau operasi plastik? Ledek Abi terkekeh. Galang balas tertawa kecil. Mau operasi potong sial? Siapa tahu berhasil. Bunda dan Ayah tertawa. Setidaknya mereka dapat bernapas lega sekarang, karena Abi dan Galang sudah akur dan kembali seperti dulu. Tidak lagi merebutkan satu wanita. Memangnya kamu apa di Korea nak? Tanya Bunda. Aku bertawan kerja Bunda. Kebetulan bidang sesuai sama aku, jadi aku terima saja. Bunda dan Ayah manggut-manggut. Meskipun berat dengan keputusan Galang, namun mereka tetap mendukung. Galang mungkin membutuhkan lingkungan baru untuk meluapkan patah hatinya. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. 2 keluarga sudah berkumpul di satu ruangan. Semuanya terlihat sangat bahagia. Abi sudah duduk mantap di hadapan seorang wali nikah. Hari ini ia akan mengucapkan ijab kabul lagi. Abi masih ingat beberapa waktu lalu saat mengucapkan ijab kabul dengan perasaan berat akibat dipaksa keadaan. Namun sekarang sangat berbeda, karena ia akan melakukannya dengan sepenuh hati, tanpa paksaan. Sementara Embun merasakan debaran kuat dadanya saat mendengar suara lantang Abi yang terdengar merdu mengucapkan ijab kabul, disambut dengan beberapa saksi yang menyerukan kata sah. Ia mencium punggung tangan suaminya dan dibalas Abi dengan keciupan di kening.
Semua orang pun larut dalam rasa bahagia dan turut mendoakan kebahagiaan sepasang suami istri itu. Da Abi, mulai sekarang, Mama serahkan anak Mama kepada kamu. Jaga dan sayangi Embun sepenuh hati, pesan Marimah dengan bola mata yang berkaca-kaca. Abi mengangguk, seraya mencium punggung tangan mertuanya. Iya Mah, aku janji akan menjaga Embun dengan sepenuh hati. Mama Maria menatap Embun. Kamu juga Embun, jadilah istri yang berbakti kepada suami. Mulai sekarang, Abi adalah seorang yang harus selalu kamu hormati. Embun mengangguk pelan lalu meluk mamanya dalam suasana haru. Malam harinya, inilah malam tunggu-tunggu semua pembaca dari Sabang sampai Merauke. Abi duduk bersandar tempat tidur dengan sebuah laptop di pangkuannya. Sudah berapa kali ia menengok ke kamar mandi, namun Embun belum juga keluar. Tak lama berselang, Embun tampak keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan jam mandi. Abi langsung matikan laptop dan meletakkan ke atas meja. Ia turun dari tempat tidur dan mendekati istrinya yang sekarang berdiri di depan lemari sambil memilih pakaian. Sayang, Embun terlonjak ketika merasakan lengan Koko yang melingkar di perut. Selain itu, ini pertama kali Abi menyematkan panggilan sayang kepadanya. Napas dulu Mas, aku mau ganti baju. Gak usah ganti baju. Ia melekkan tubuh Embun hingga berdiri tepat di hadapannya. Abi mulai senyum kala melihat wajah istrinya yang malam ini terasa aduhai baginya. Belum lagi aroma tubuh yang sangat wangi. Bisa dipastikan malam ini ia akan bekerja keras semalaman. Tangannya yang kokoh kembali berlingkar di pinggang ramping istrinya hingga tubuh mereka benar-benar menempel. Embun menundukkan pandangan. Rasa panas terasa merambat ke seluruh tubuh. Ia yakin sekarang pipinya sedang merona. Yuk sayang, ajak Abi sambil mengedipkan sebelah mata. Belum boleh Mas, tolak Embun dengan halus saat berhasil menangkap ajakan suaminya. Kenapa belum boleh? Embun tampak ragu. Ia tahu jawabannya akan mengecewakan sang suami malam ini. Aku datang bulan. Spontan pupil mata Abi melebar. Ucapan Embun bagaikan sambaran petir baginya. Tubuhnya pun mendadak lemas. Sepertinya rencananya bekerja keras akan gagal total malam ini. Kenapa nggak dari tadi sih? Titan buahnya bisa ngambek ini. Tamat.